Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama dan yang lebih utama, pada kesempatan sore hari ini dalam suasana diguyur hujan, kita mengawali taklim ini dengan doa sebagaimana Rasulullah ajarkan, Allahumma shayyiban nafi'a. Kita memohon keberkahan dari turunnya hujan ini. Sepertinya setiap hari Kamis ya selalu turun hujan ya. Mudah-mudahan saja hujannya tidak deras ya, agar kajian kita ini tidak terganggu insyaallah. Ala kulli hal ya akhwati fillah, dalam kondisi partisipan terus bertambah ya, dan tidak menafikan atau tidak mengecualikan saudari-saudari kita yang belum bergabung, dan demi untuk memanfaatkan dan menghargai mereka yang telah lebih duluan hadir. Karena itu ya, kajian kita hari ini segera kita mulai. Namun sebelumnya, sebagai muqaddimah, perlu saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semuanya bahwasanya ya, hari ini kita berada pada detik-detik terakhir ya, atau pekan terakhir di bulan Zulqa'dah ya. Naam. Apun, kenapa ada laki-laki tadi? Oh, mungkin pakai anu ya, akun anunya ya, saudaranya atau suaminya. Nah, baik. Baik, sekali lagi ya, hari ini kita berada pada pekan terakhir di bulan Zulqa'dah dan akan memasuki bulan Zulhijjah ya, akan memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, perlu kita saling mengingatkan akhwati fillah bahwa ya, bulan ini adalah di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 36 ya, Allah taala berfirman ya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum ya, ila akhir ayat. Sesungguhnya Allah telah menetapkan dalam setiap tahunnya itu terdiri dari 12 bulan ya, minha arba'atun hurum, yang mana di antara ke-12 bulan ini ada di antaranya bulan yang dimuliakan ya, ada 4 bulan yang dimuliakan ya. Dalam hadis Rasulullah katakan bahwasanya 4 bulan tersebut ada 3 bulan yang datang secara berturut-turut dan ada 1 bulan yang bersendirian. 3 bulan yang berturut-turut ini ya, ummahat ya, akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kita berada di dalamnya. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan nantinya masuk bulan Muharram. Baik. Apa
dan bagaimana pada bulan ini, ya. Pada lanjutan ayat itu dalam surah At-Taubah tadi disebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri. Ya. Kemudian yang kedua disebutkan oleh ulama kita bahwasanya pada bulan ini, ya 3 bulan berturut-turut ini, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, Allah taala melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tidak terkecuali kajian kita sore hari ini, ya, dengan partisipan, dan ada di antara akhwat ini yang tentunya setiap pekan hadir, ya, bahkan mungkin dengan jarak yang jauh, ya, harus dengan kuota yang tersedia dan dengan berbagai pengorbanan. Maka yakinlah, ya, akhwati fillah, bahwasanya tidak akan ada yang sia-sia. Allah taala tidak akan menyia-nyiakannya. Allah menyiapkan balasan, ya, di balik ini. Ya, karena itu pahala kita ini akan dilipat gandakan, ya. Di luar daripada bulan ini Allah lipat gandakan pahala kita. Lebih lagi pada bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan lagi. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ada ayat yang patut untuk kita renungkan, ya, dalam surah An-Nahl, ya, kalau saya tidak salah. Allah taala berfirman, man amila solihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin aw unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi di sini kabar gembira buat kaum wanita bahwasanya Allah tidak membeda-bedakan dengan laki-laki, kita dengan laki-laki dari sisi pahala. Ya, min zakarin au unsa, tidak ada bedanya. Ya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi pahala. Ya. Bagaimana itu akhwati fillah? Bagaimana balasannya? Ya, wa huwa mu'min, syaratnya dalam keadaan beriman. Maka apa balasannya? Dalam lanjutan ayat ini Allah katakan, ya, wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ada 2 balasan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Siapa yang ingin sejahtera, siapa yang ingin bahagia, siapa yang ingin tenang hidupnya, maka ayat ini kiatnya, ya, hendaknya dia beramal soleh, ya, hendaknya dia beriman dan beramal soleh, ya. Dan yang kedua, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan ganjaran lebih baik dari apa yang mereka telah upayakan. Ya. Baik, akhwati fillah, kemudian yang kedua, ya, yang ketiga pada bulan ini, ya, 3 bulan haram ini kita dilarang bermaksiat, oleh karena, ya, maksiat yang kita perbuat pada bulan ini juga dilipat gandakan dosanya. Baik. Dan terakhir dari mukadimah ini, ya, akhwati fillah, di hadapan kita terbentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, karena itu saya mengajak diri saya dan kepada semuanya merajaah keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah ini dan raih keutamaannya. Ya, raih keutamaannya. Ya. Saya kira ini akhwati fillah, ajakan buat diri saya dan kepada kita semuanya, ya, menyongsong, ya, menyambut datangnya keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Baik. Adapun materi kita, ya, pada pertemuan kali ini, ya, sebagai lanjutan daripada pertemuan sebelumnya, ya, pada biografi singkat, ya, atau pada biografi khalifah kedua Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, baik. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Afwan, saya tidak bisa share materi. Bisa hostnya jadikan saya Afwan.
Halo. Ya, saya enggak. Ya, sudah dirubah. Sudah ya? Oh, ya. Baik, saya coba. Ayo. Kelihatan ya? Kelihatan ini? Baik. Nah, sampai di mana tadi? Tentang Umar bin Khattab ya? Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan ya bagaimana Umar bin Khattab itu ya pada 2 sesi yang telah kita lewati. Kita tidak ulangi lagi bagaimana nasab beliau, bagaimana kisah masuk Islamnya, bagaimana keberanian ketika akan hijrah ke Madinah, kemudian apa keutamaan-keutamaan beliau ya, bagaimana kabar gembira dari Rasulullah SAW tentang beliau ya, kemudian kedudukannya yang mulia ya, ada wasiat, kemudian ada beberapa pendapat dan sikap beliau yang sesuai dengan turunnya ayat atau menyebabkan turunnya ayat ya. Ini kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian bagaimana keutamaan beliau ini ya, jangankan manusia ya pada segan pada beliau ya, jin-jin ya, dari jin-jin pun juga pada segan ya, sehingga ketika akan melewati suatu jalan maka beliau akan jin-jin ini akan menghindar. Baik. Bagaimana kecerdikan beliau dalam perang Tabuk ya, bagaimana keteladanan ibadah beliau dan bagaimana kedermawanannya ya, ini semua sudah kita sudah sebutkan ya. Mudah-mudahan catatan akhwat ya bisa sewaktu-waktu di murojaah ya untuk mengingatkan akan hal ini. Baik, peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tak kalah pentingnya ya poin-poin di antara poin yang tak kalah pentingnya untuk kita perhatikan ya, oleh karena pekan lalu juga sudah kita tanbih di sini. Ada titik-titik di mana kaum muslimin ya atau musuh-musuh Islam itu menyerang pribadi Umar bin Khattab. Ya, salah satunya adalah pada kejadian wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dijadikan celah dan ini dijadikan titik di mana mereka akan menghujat ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya. Bahkan termasuk ya Abu Bakar As-Siddiq ya terbawa dalam kezoliman ini ya. Mereka menyangka atau mereka menuding bahwa kedua sahabat yang mulia ini melakukan kerjasama atau bersekongkol dalam melakukan skenario agar kemudian diangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun ya, ini semua sudah kita luruskan ya, akhwati fillah, akan hal ini ya. Baik. Selanjutnya ya, yang tersisa di hadapan kita insya Allah setidaknya ya sudah kita jelaskan pekan lalu bahwa setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq ya, nah ya Abu Bakar As-Siddiq dan sebelumnya itu berwasiat agar yang menggantikan, yang melanjutkannya adalah Umar bin Khattab. Maka diangkatlah Umar bin Khattab ya sebagai khalifah kedua. Baik. Diangkatlah beliau sebagai khalifah kedua. Nah, bagaimana kekhalifahan beliau ya radhiyallahu anhu dikisahkan ya memiliki banyak ya kemuliaan ya, memiliki banyak prestasi-prestasi atau boleh kita katakan lembaran-lembaran indah yang mengagumkan ya dalam kepemimpinannya ya. Bahkan kalau dalam buku ini sampai ada judul ya, hadiah untuk pemimpin kaum muslimin. Artinya hadiah terhadap kaum muslimin. Ya, hadirnya Umar bin Khattab sebagai pemimpin pada waktu itu adalah hadiah. Ya, adalah hadiah buat kaum muslimin. Ya. Bagaimana keindahan lembaran-lembarannya akhwati fillah itu kita bisa lihat dari bagaimana keteladanan beliau. Ya, keteladanan beliau sebagai pemimpin. Ya. Kemudian ya bagaimana beliau ini orang yang memiliki perhatian ya kepada kaumnya atau kepada
masyarakatnya. Nah, kepada masyarakatnya. Ya. Bahkan akhwati fillah, sebelum kita berbicara ya, jangan beranjak dari tempat duduknya, karena sebelum kita beranjak dari bagaimana keluar biasaan Umar bin Khattab ini memberikan perhatian kepada rakyatnya, padahal sebelumnya pernah mengakui dan mengagumi Abu Bakar As-Siddiq, bahkan beliau mengatakan, sungguh engkau hanya akan merepotkan khalifah setelahmu. Artinya dia menduga bahwa khalifah-khalifah yang datang tidak mampu meniru Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata akhwati fillah, Umar bin Khattab juga justru melakukan hal yang luar biasa. Tapi kita dengarkan dulu bagaimana di antara karomah beliau. Ya. Apa di antara karomah beliau? Jadi bukan mukjizat, ya, tetapi karomah beliau. Setidaknya ada dua karomah yang saya ingin sampaikan di sini. Pertama, akhwati fillah, suatu waktu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini, suatu waktu Sungai Nil, ya, dalam pelajaran kita pelajari ya Sungai Nil. Ya. Di mana lagi Sungai Nil itu? Ada yang tahu? Sungai Nil di mana? Ya, yang jelasnya bukan di Sodok. Di mana Sungai Nil? Ada yang tahu? Iya. Ya, di Mesir ya. Ya, bukan Kalimamuju. Baik. Sungai Nil ini akhwati fillah, sungai yang panjang ya. Ya, sungai yang terpanjang, bahkan airnya tidak pernah surut. Ya. Tapi ternyata akhirnya suatu waktu airnya surut karena adanya kebiasaan jahiliyah, ya, adanya kebiasaan pada waktu itu di mana mereka mengorbankan ada tumbal. Ya, mengorbankan ada tumbal, ada anak wanita yang menjadi tumbalnya, yang setiap tahun harus dikorbankan, dibuang ke dalam air itu, ke dalam sungai itu. Ya, sehingga airnya kemudian tidak surut, tidak mengering. Ya. Nah, ketika akhwati fillah, gubernur yang memimpin di tempat itu pada waktu itu mengeluhkan ini dan meluruskan bahwa ini tidak benar, orang-orang tidak terima, mengatakan ya demikianlah setiap tahun. Ya, maka gubernur ini menyurat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, menyurat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Ya. Yang mana gubernur ini menyampaikan, ya, mengeluhkan bahwa ada kebiasaan tidak baik di masyarakat di sini. Ya, dia gambarkan seperti itu. Maka bagaimana arahan Umar bin Khattab? Maka akhwati fillah, Umar bin Khattab singkat kisah menulis surat. Ya, menulis surat yang dalam buku ini disebutkan, beliau tulis min Abdillahi Umar Amirul Mu'minina ila Naila ahli Misr amma ba'd fa in kunta innama tajri min qablika wa min amrika fala tajri fala hajata lana fika wa in kunta innama tajri bi amrillahil wahidil qahhar wa huwa alladhi yujrika fanas'alullaha ta'ala ay yujrik. Ya. Dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada Nil, orang-orang Mesir. Ya. Amma ba'd, jika engkau hanya mengalir dari dirimu dan atas kemauanmu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Ya. Kami tidak memerlukanmu. Tetapi jika engkau mengalir atas perintah Allah yang Maha Esa, maka yang Maha Perkasa, dialah yang mengalirkanmu, maka kami memohon kepada Allah Ta'ala agar dia membuatmu mengalir. Ya, jadi itu bunyi surat yang Umar bin Khattab tulis. Ya, baik. Maka Amr melemparkan kartu itu ke sungai. Jadi tulisan Umar bin Khattab ini dilemparkan ke sungai Nil, ya. Dan ternyata akhwati fillah, ya, keesokan harinya, pada pagi harinya, di sini katakan hari Sabtu, Allah telah mengizinkan mengalirkan air sungai Nil sehingga 16 hasta dalam satu malam, dan Allah melenyapkan tradisi buruk dari orang-orang Mesir tersebut pada hari itu. Ya, jadi sungai Nil yang tadinya kering, ya, tidak bisa mengalir pada waktu itu, dengan surat, ya, dengan izin Allah tentunya, dan dengan surat itu, ya, kemudian surat itu sungai Nil kemudian menjadi naik dan mengalir. Ya. Dan sejak itu tradisi buruk ini terhenti pada saat itu.
Ya, tentu tidak semua orang bisa seperti ini. Ya, akhwat tidak bisa menulis surat kemudian dibawa ke kali Mamuju dilemparkan supaya berhenti airnya atau tambah naik airnya. Ya, kita bukan orang yang memiliki karomah sebagaimana Umar bin Khattab. Ini adalah karomah. Ya. Baik. Karomah yang kedua, akhwati fillah, pernah suatu waktu dalam peperangan. Ya. Pimpinan perang yang oleh Umar bin Khattab kirim itu ya mengalami kemunduran. Ya, hampir mengalami kekalahan, bahkan disebutkan sudah terdesak. Ya, sudah terdesak. Ya, sehingga mereka kemudian mengirim surat meminta tambahan pasukan kepada Umar bin Khattab. Ya, dalam kondisi terdesak seperti itu, suatu waktu Umar bin Khattab sementara berkhutbah ya di atas mimbar, dan kemudian beliau berseru, ya tiba-tiba Umar bin Khattab berseru, "Wahai Sariyah, larilah ke gunung." Ya, ini sampai 3 kali Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Sariyah, larilah ke gunung. Wahai Sariyah, larilah ke gunung." Ini beliau ucapkan 3 kali. Dan suaranya itu akhwat fillah terdengar di sana. Ya. Terdengar oleh pasukan di sana. Ya. Sehingga mereka kemudian mundur ya menepi ke gunung, dan akhirnya mereka lolos dan berhasil menang pada waktu itu. Ya, mereka tidak sempat terkalahkan. Ya. Ketika mereka pulang, ya mereka mengatakan, "Sungguh kami mendengarkan suara." Ya, sungguh kami mendengarkan suara yang memerintahkan kepada kami untuk ya menepi ke bukit. Ya. Baik, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 2 karomah ya, bukan mukjizat ya, 2 karomah yang dimiliki oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian hal yang berikut yang saya juga ingin sampaikan, di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ini kita kenal ada kisah ya, dialog seorang ibu dengan anaknya yang ingin curang mencampur air susu perahannya dengan air ya pada waktu itu. Ya. Tapi kemudian anaknya mengingatkan bahwa Amirul Mukminin melarang kita untuk melakukan hal seperti itu. Ya. Dan dialog ini didengarkan oleh Amirul Mukminin. Ya, karena Umar bin Khattab itu punya kebiasaan jalan-jalan pada waktu malam, berkeliling ya, bukan ke kafe-kafe tetapi berkeliling untuk mendengarkan apa keluhan masyarakat. Dan terdengarlah dialog ini. Ya, terdengarlah dialog ini. Ya, hingga kemudian akhwati fillah ya, dialog yang indah ini didengarkan betapa anaknya ini dengan pemahaman yang benar melarang melakukan itu, melarang ibunya melakukan itu karena Amirul Mukminin melarangnya. Ya. Dan ketika ibunya mengatakan, "Bukankah Amirul Mukminin tidak melihat kita?" Tetapi mereka mengatakan, anak ini mengatakan, "Kalau Amirul Mukminin tidak melihat kita, maka Tuhannya Amirul Mukminin melihat kita." Sehingga Umar bin Khattab yang mendengarkan dialog ini kembali ke anak-anaknya, menemui anak-anaknya dan mengatakan, "Siapa di antara kalian butuh menikah? Ya, siapa di antara kalian yang belum beristri? Ya, atau butuh beristri lagi?" Ya, sehingga maju satu orang mengatakan, saya yang belum beristri. Maka kemudian dalam kisah ini disebutkan Umar bin Khattab kemudian menikahkan anaknya dengan wanita tersebut. Ya. 6. Ya, Umar bin Khattab menikahkan anaknya dengan wanita tersebut, dan dalam kisahnya disebutkan bahwasanya di antara anaknya kemudian lahir orang yang akhirnya melahirkan orang yang akhirnya menjadi seorang pemimpin yang sangat adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz. Baik. Akhwati fillah, kemudian ya juga terkenal kisah hasil ekspansi daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, hasil daripada pemeriksaan ya Umar bin Khattab pada waktu malam, di mana dia mendengarkan adanya syair seorang wanita, ya, syair seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya pergi berperang. Baik. Seorang wanita yang bersenandung ya, dengan senandung yang indah, yang pada intinya
ketika Amirul Mukminin mendengarkan senandung itu menunjukkan bahwasanya wanita ini telah merindukan suaminya. Wanita ini telah merindukan suaminya. Maka dalam kisah ini disebutkan Umar bin Khattab kemudian mengetuk pintunya. Ya, tetapi orang ini tidak buka. Ya. Baik, perhatikan akhwati fillah. Tadinya orang ini bersenandung dengan senandung yang aneh-aneh. Ya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Kalau orang yang tidak baik, maka dia langsung buka pintunya dan mungkin akan melakukan sesuatu. Ya, tapi wanita ini tidak. Menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang wanita baik-baik. Dia bersenandung karena ya apa adanya. Dia senandungkan sebagai seorang wanita yang manusiawi. Ya, ketika Umar bin Khattab mengetuk pintu, dia kemudian tidak membukakan pintu. Ya, hingga kemudian mengatakan saya Amirul Mukminin. Lagi-lagi wanita yang mengatakan engkau bukan Amirul Mukminin. Ya, artinya dia tidak percaya. Ya. Namun karena Umar bin Khattab tetap memaksa dan mengatakan benar saya adalah Amirul Mukminin, hingga akhirnya dibukakanlah pintu. Maka Umar bin Khattab mengatakan coba ulangi apa yang kau senandungkan tadi. Ya. Baik. Ya. Saya tidak usah bacakan senandungnya. Ya. Ala kulli hal bahwasanya ini adalah curahan hati seorang wanita yang ketika suaminya pergi dengan waktu yang sangat lama. Ya, waktu yang sangat lama. Yang ketika Umar bin Khattab sudah mendengarkan senandung itu dan mengatakan, "Kemana suamimu?" Ya, dia mengatakan dia diutus oleh Amirul Mukminin. Dia diutus pergi berperang. Maka sejak itu Umar bin Khattab kemudian ya pergi dan menemui anaknya Hafsah dan menanyakan berapa lama seorang wanita bisa berpisah dengan suaminya. Maka Hafsah mengatakan ya 1, 2, 3, 6, 1, 2 atau 3 bulan. Ya, pada bulan keempat ya sudah tidak bisa bersabar. Ya, kurang lebih seperti itu. Maka sejak itu akhwati fillah ya Amirul Mukminin kemudian menarik pasukan itu dan menyampaikan kepada suami wanita bahwa temuilah keluargamu. Dan sejak itu Amirul Mukminin tidak pernah lagi mengutus pasukan, ya, tidak pernah lagi mengutus orang untuk melebihi ya 3 bulan atau bahkan 4 bulan. Baik. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu diantara hal yang penting untuk kita kemudian sampaikan. Kemudian sebenarnya ada syubhat ini. Ya, ada syubhat yang juga penting untuk kita sampaikan. Yang pertama akhwati fillah, mungkin kita pernah dengarkan adanya kisah bahwasanya Umar bin Khattab pernah menangis. Ya, ya, kalau sholat ya menghadap ke kanan menangis, menghadap ke kiri menangis. Ya, dan konon katanya ya beliau pernah mengubur hidup anaknya. Ya, mengumur hidup anak perempuannya. Ya, namun dalam bacaan yang saya temukan bahwa ya ini adalah kisah yang tidak benar. Ya, kisah yang tidak benar kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya. Kemudian yang berikut, ya terbukti beliau punya anak perempuan. Ya, beliau punya anak perempuan. Ya, yang salah satunya adalah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikut akhwati fillah adalah kisah bahwasanya ya beliau radhiyallahu anhu dibantah oleh istrinya. Ya, dibantah oleh istrinya. Ya. Kisah ini juga sangat terkenal dan dikutip dalam beberapa kitab, ya. Namun juga menjadi hal yang diperselisihkan. Ya, sebagian mengomentari bahwa ini tidak mungkin. Betapa Amirul Mukminin adalah seorang yang sangat berwibawa. Jangankan manusia, jin-jin saja pada segan dan menghindar padanya. Ya. Orang secara umum menghindar dan sangat segan. Ya, kaum wanita ketika datang Amirul Mukminin yang tadinya kurang baik cara berhijabnya, langsung memperbaiki hijabnya. Ya, langsung memperbaiki hijabnya. Ya. Sehingga dengan alasan ini dan beberapa alasan lagi yang saya tidak sebutkan ini, ala kulli hal intinya bahwasanya ada di antara yang berpendapat bahwa ya kisah itu tidak benar. Ya. Baik.
Adapun bahwasanya seorang istri, seorang wanita menyampaikan iktirah, ya, menyampaikan usulan, menyampaikan pendapat, menyampaikan keluhan, ya, keluh kesah kepada suaminya, ya, itu tentu tidak mengapa, tidak terhalang, ya. Namun, ya, dengan menjadikan dalil ini untuk kemudian bernada keras kepada suami, ya, bernada tinggi kepada suami, ya, adalah tidak benar, ya. Terakhir, akhwati fillah, tiba saatnya harus berpisah, ya. Amirul Mukminin Ibnu Khattab radhiyallahu anhu harus menemui syahidnya, ya, karena beliau adalah orang yang pernah dikabarkan bahwasanya suatu saat akan syahid, ya, suatu saat akan syahid, sebagaimana Utsman bin Affan, ya, ketika menaiki sebuah gunung, ya, gunung Uhud, ya. Baik, pada waktu itu Bukit Uhud bergetar, ya, Bukit Uhud bergetar. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bukit Uhud, gunung Uhud, yang mengatakan, usbut Uhud, fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Ya. Saya ulangi, ya. Suatu waktu Bukit Uhud, ya, gunung Uhud itu bergetar, ya, sehingga Rasulullah kemudian menegurnya, usbut Uhud, tenanglah wahai Bukit Uhud, ya, fama alaika illa nabiyyun, tidaklah kecuali di atasmu ada seorang nabi, ya, wasiddiqun, dan seorang yang siddiq. Siapa yang dimaksud? Abu Bakar As-Siddiq. Wa syahidan, dan dua orang yang akan syahid, dua orang yang akan syahid, dan yang dimaksud pada saat itu adalah, ya, Umar bin Khattab dan Utsman. Ya, dari sini bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq tidak syahid. Ya, Abu Bakar As-Siddiq tidak mati syahid. Ya, yang mati syahid itu, ya, adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman. Ya, dan pada kisahnya nanti bagaimana Umar radhiyallahu anhu ditusuk, ya, ditikam pada saat sementara memimpin sholat. Dan Utsman juga nanti pada kisah pekan depan, ya, sebagian hari ini akan kita sebutkan insyaallah. Utsman bin Affan juga ditikam, juga dibantai, ya, ketika beliau dikepung, ya, dikepung dalam rumahnya selama 40 hari, ya, yang pada akhirnya berujung pada pembunuhannya, ya, pada pembunuhan beliau, ya, radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian akhwati fillah, titik yang tak kalah pentingnya yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau tidak pernah berwasiat siapa yang akan menggantikan, tetapi telah ada isyarat-isyarat siapa yang pantas menggantikan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq akan meninggal, maka beliau berwasiat yang akan menggantikan adalah Umar bin Khattab. Pertanyaannya kemudian, bagaimana ketika Umar bin Khattab akan wafat? Apakah berwasiat siapa yang akan menggantikannya? Ya. Beliau berwasiat namun tidak menetapkan satu orang. Ya. Beliau berwasiat namun tidak menetapkan satu orang. Ketika beliau benar-benar sudah mulai parah sakitnya, maka orang-orang kemudian, ya, berkata, angkatlah orang yang akan menjadi penggantimu wahai Amirul Mukminin. Ya. Maka Umar berkata, aku tidak melihat orang yang paling berhak atas perkara ini daripada sekelompok orang di mana Rasulullah SAW wafat dalam keadaan meridhoi mereka. Lalu Umar bin Khattab menyebutkan nama Ali, menyebutkan Utsman, menyebutkan Az-Zubair, Tolha, Sa'ad, dan Abdurrahman. Baik. Kemudian Umar melanjutkan, adapun Abdullah bin Umar, siapa itu Abdullah bin Umar? Anaknya. Ya, beliau mengatakan Abdullah bin Umar menjadi saksi bagi kalian dan dia tidak memiliki hak apapun dalam perkara ini. Ya, ini lagi-lagi ada pelajaran penting ini. Mungkin kalau hari ini, ya, atau orang yang haus kekuasaan, mungkin dia akan mengatakan, ya, ketika orang mengatakan angkatlah orang yang akan menggantikanmu, mungkin dia akan mengatakan, tidak usah, sudah jelas anak saya akan gantikan saya. Ya. Baik.
Mungkin orang-orang hari ini sudah menyiapkan anak-anaknya untuk menggantikan. Ya, bahkan ya belum selesai masanya, ya dia sudah menjadikan anaknya sebagai pemimpin di tempat-tempat yang dia inginkan. Ya, menyeting dan seterusnya. Ya, tapi la bagi Umar bin Khattab. Ya, di sini bisa jadi ada syubhat di sini. Ya, di sini bisa ada celah di mana orang akan mengatakan, ya bagaimana dengan anakmu? Atau Abdullah bin Umar mengatakan, bagaimana dengan saya? Karena dia juga bagian daripada sahabat Rasulullah pada waktu itu. Ya, tapi justru Umar menguncinya mengatakan, Abdullah bin Umar adalah saksi. Dan dia sama sekali tidak punya hak dalam urusannya. Artinya dalam hal kepemimpinan ini, dia tidak pantas. Ya, dia cukup jadi saksi saja. Baik. Ya. Hingga akhirnya akhwati fillah, ya, melalui musyawarah daripada kaum muslimin pada waktu itu, maka disepakatilah Utsman bin Affan. Tapi ini nanti akan kita sebutkan insyaallah. Ya. Terakhir sekali tentang Umar bin Khattab ini, akhwati fillah, hal yang menarik bahwasanya ketika beliau akan meninggal, di antara wasiatnya, ya, beliau berwasiat di mana beliau akan dimakamkan. Ya. Beliau berwasiat agar dimakamkan di sisi Rasulullah SAW, berdampingan dengan Utsman bin Affan. Ya, artinya dua sahabat ini mendampingi Rasulullah. Beliau berwasiat seperti itu. Tapi beliau tidak langsung berwasiat karena Aisyah masih hidup, maka dia mengutus orang untuk menemui Aisyah. Ya. Mengutus orang untuk meminta Aisyah, ya. Abdullah bin Umar menemui Aisyah yang dalam keadaan menangis, menanyakan bahwasanya Umar bin Khattab meminta izin untuk dikuburkan di sisi Rasulullah SAW. Baik, kita cek dulu apa ucapan saya terakhir tadi, akhwat. Ada yang bisa ulangi? Ada yang bisa sebutkan apa tadi ucapan saya terakhir? Ya, siapa? Sembarang bisa sebut. Umar bin Khattab meminta izin kepada Aisyah untuk dimakamkan di sisi Rasulullah SAW. Nah, ya, itu diantara wasiatnya. Ya, baik. Jadi, nah, bagaimana kira-kira responnya akhwati fillah? Ya. Bagaimana Aisyah? Ya. Dalam kisah ini disebutkan bahwa, ya, ketika Abdullah bin Umar meminta izin seperti itu, maka Aisyah menangis. Ya, Aisyah menangis. Ya, mengatakan, ya, sebenarnya saya telah menyiapkan diri saya untuk itu. Ya. Artinya apa, akhwati fillah? Dia ingin dikuburkan di sisi Rasulullah SAW. Ya, sebagai seorang istri, dia berhak dan dia ingin seperti itu. Ya, sebenarnya saya menyiapkan diri saya untuk itu, tapi saya merelakannya demi Umar. Ya, saya merelakannya demi Umar bin Khattab. Ya, maka Abdullah bin Umar, ya, datang menemui kembali Umar bin Khattab. Ya, dalam pembaringannya Umar bin Khattab mengatakan apa jawaban Aisyah. Ya, kemudian disampaikan bahwa beliau mengizinkan. Ya. Hingga kemudian, ya, sakit beliau semakin parah, semakin menjadi. Ya. Beliau diberi makan, ya, dari rendaman kurma. Setiap kali beliau makan, ya, justru keluar dari lukanya. Setiap kali beliau makan makanan yang lain, selalu keluar melalui lukanya, sehingga orang-orang kemudian menyimpulkan bahwa Umar bin Khattab tidak lama lagi akan meninggal. Ya, tidak lama lagi akan meninggal. Ya. Lagi-lagi Umar bin Khattab berpesan, ya, nanti jenazah saya sebelum dimasukkan minta izin dulu sama Aisyah. Ya, minta izin dulu sama Aisyah. Sehingga dalam riwayat itu disebutkan ketika jenazah Amirul Mukminin akan dimasukkan ke dalam rumah, ya, di mana Aisyah, ya, tinggal, ya, maka orang-orang kemudian meminta izin kepada Aisyah bahwasanya Umar bin Khattab meminta izin untuk dimasukkan. Sehingga kemudian Aisyah mengizinkannya, sampai kemudian dikuburkanlah Umar bin Khattab, ya, di sisi Rasulullah SAW. Ya, baik. Saya kira demikian akhwati fillah,
ya secara